Intinya hari ini Pak Sony akan makan duren sama otak, sama liver, sama jantung, kambing, bagian usus kambing, usus kambing, semuanya dihajar langsung bersamaan dengan duren ini. Tiap hari makan lemak dan itu bagus. Bagus. Tanpa olahraga, celana dari ukuran 36 menjadi 31 slim. Wait. Tiap hari makan lemak. Makan lemak, kolesterol itu bagus. Hai, ketemu lagi sama Big Tami dan hari ini gua lagi mau men-challenge, katanya makan duren sama daging kambing itu bisa bikin orang mati. Tapi ada yang bilang nggak mungkin. Nah, gua penasaran, hari ini gua mau coba datang ke tempat satu penjual daging kambing, sop dan sate yang sudah legend. Dia ada di daerah Jalan Panjang situ, tapi hari ini gua ada di daerah bandara, di daerah Suwarna. Karena tempatnya menurut gua cukup oke lah. Oke, kita ke tempatnya dulu ya. Nah, gue udah sampai. Ini tempatnya namanya Sate Kim Taek. Setahu gue sih, gue udah makan ini kurang lebih 20 tahun yang lalu udah sempat makan. Tapi hari ini ada tempat yang terbaru. Nah, kebetulan ada ownernya. Kita ngobrol sebentar sama ownernya ya. Halo, Ci. Ya, selamat siang. Siang, Ci. Boleh tanya nggak? Kim Taek ini sudah dagang sate kambing sama segala-galanya berapa lama ya? Ya, ini sudah generasi yang ketiga. Generasi ketiga, men. Jadi kurang lebih tahun 1970. 1970, gua aja belum lahir. Betul. Oke, ada apa aja di sini spesialnya, Ci? Sebenarnya semua juga kita menu spesial ya. Cuman ada beberapa menu yang memang juga ada yang suka bilang, aduh takut makan kambing karena takut tekanan darah tinggi lah, stroke lah, segala macam lah. Tapi ada juga yang suka gitu. Bagi gua kambing memang agak sedikit mengerikan karena di otak gue ini ya, biasanya makan daging kambing itu bisa ya ngomong stroke atau apa. Tapi hari ini nih, Ci, ada yang mau coba makan daging kambing dan jeroannya campur sama duren. Bahaya gak? Waduh, baru dengernya gue bikin kaget ya. Oh iya, belum pernah kan? Belum pernah. Dagang dari tahun 70 ketemu daging kambing sama duren. Oke, nah hari ini pas banget karena si Cici sendiri belum pernah ketemu orang berani makan daging kambing plus duren. Tapi hari ini kita lihat seperti apa. Kalau ada resikonya mau ngikut-ngikut, tanggung sendiri ya. Ntar gue tungguin orangnya, gue telepon dulu orangnya biar datang. Oke? Mana ya? Katanya udah sampai. Nah, ini dia. Halo, Pak. Gimana, bro? Yuk. Gua penasaran, kita masuk. Menurut Cici ini, katanya kalau makan daging kambing ada bagian-bagian yang cukup ekstrim gitu. Apaan? Biasanya otak, usus 12 jari, lalu ada babat, paru. Kalau untuk dibakarnya biasanya hati, jantung, ginjal. Pak Sony berani nggak? Ambilnya semua. Nani? Betul. Iya, serius. Semua, men. Gua nggak tanggung. Sekali lagi, don't try this at home. Jangan coba-coba di rumah karena hanya orang-orang tertentu yang bisa makan seperti ini. Try this at Kim Taek. Try this at Kim Taek. Oke, boleh datang ke Kim Taek. Nanti kita coba makan seperti ini. Gua nggak tahu gua berani apa enggak. Dengarnya ya udah tadi udah. Biarpun gua seorang food blogger, tapi gimana ya? Oke, Ci. Ditantang sama Pak Sony. Siapin semua ya. Oke. Guys, yang gilanya nih, tadi gua tantang sama Pak Sony. Pak Sony makannya kalau kambing doang banyak yang berani. Tapi kalau sama duren berani nggak? Dia udah siapin duren. Berapa kilo, Pak? 3 kilo. 3 kilo duren. Langsung sekali makan. Bisa tiap hari nggak gini? Nah, gua nggak tahu kayak gimana. Kita coba aja lihat. Oke guys, hari ini gue kena karma. Di depan gue ada duren, tapi gue nggak boleh makan. Karena ini jatahnya buat Pak Sony. Biasanya kalau di channel ini, gue yang makan. Tapi hari ini gue liatin Pak Sony makan, karena gue nggak boleh makan. Ini sih kalau ngeliat, udah ngiler banget. Pesan buat Pak Sony, kalau ada apa-apa, habis adegan ini, saya nggak tanggung jawab, Pak.
Oke, juga teman-teman. Ada apa-apanya itu kenyang atau apa? Kenyang habis ini. Ya kalau kenyang, Oke. syukur alhamdulillah. Tapi kalau ada apa-apa setelah makan, soalnya ini menurut kita para food blogger, makan begini pasti besoknya meleho. Intinya hari ini Pak Sony akan makan durian sama otak, sama liver, sama Kambing. jantung, Kambing. sama apa lagi? Pokoknya semua kambing, bagian Usus. kambing, usus kambing, semuanya dihajar langsung bersamaan dengan durian ini. Pak Sony umur berapa sekarang? Baru 55. 55 tahun, men. Gue umur segini aja nggak berani makan gini. 55 berani makan seperti ini. Kenapa sih Pak Sony berani menerima tantangan saya? Sebetulnya bukan tantangan sih, ini malah enjoyment kalau buat saya. Saya makan seperti ini, makan kambing, satu tujuannya untuk sehat. Makan kambing untuk sehat? Ya, sama durian. Pak Sony ada darah rendah? Saya punya darah, nggak tahu tinggi atau rendah. Nggak pernah tes? Tes, Oke. tapi bagus semua. Tes semua bagus. Iya. Oh, berarti darah standar normal ya? ya. Oke. Biasa kan makan kambing kalau bilang buat kesehatan itu kalau darah rendah, tapi ini darah normal. Iya. Ketemunya durian, biasa langsung katanya bus. Menurut Pak Sony ini bukan tantangan. Bukan. Oke. Mau tiap hari boleh. Kalau mau yang traktirin boleh sih, nggak ada masalah. Terus saya seringnya, tapi yang pasti setiap hari saya makan lemak. Tiap hari makan saya lemak. makan lemak, kolesterol itu bagus. Tiap hari makan lemak dan itu bagus. Bagus. Karena saya hidup untuk sehat. Oke. Ternyata malah menunjukkan bahwa makan lemak itu sehat. Dan yang saya alamin sendiri, sewaktu dulu saya hidup menghindarin lemak, saya agak gemuk. Ya, buat ukuran orang yang olahraga di gym itu gemuk. Waktu itu saya pakai celana ukuran 36. Oke, celana 36. 36. Tapi kemudian saya switch total. Ya, saya hanya makan lemak. Hanya makan lemak. Saya hanya makan lemak tanpa olahraga. Saya tidak mengatakan olahraga jelek, tapi memang saya ingin membuktikan bagaimana makan betul tanpa olahraga, efeknya terhadap makan menurut tanda kutip salah, tapi olahraga. Dan ternyata hasilnya setelah saya makan lemak selama 3-4 tahun tanpa olahraga, celana dari ukuran 36 menjadi 31 slim. Wait. Makan lemak 4 tahun. 4 tahun. Makan lemak 4 tahun. 36 jadi 31 slim. Slim, betul. Wow. Dan itu puasa gerak. Tanpa olahraga berarti. Tanpa Ya? olahraga. Olahraganya biasa jalan. Kalau dulu saya jalan, lari segala macam. Nah, sekarang kita lagi setelah saya membuktikan bahwa makan betul dalam tanda kutip ya, menurut apa yang saya pelajari, makan betul tanpa olahraga itu efeknya terhadap diri saya nggak tahu terhadap orang lain, itu lebih bagus daripada waktu dulu saya menghindarin lemak tapi olahraga. Makan lemak jadi makan betul. Makan betul. Bagi apa yang saya baca, yang saya pelajari, dan yang paling penting saya buktikan itu adalah makan betul. Selama 55 tahun ini bagi saya ya, belum pernah mempelajari sebuah ilmu yang paling mudah dimengerti, paling masuk logika, paling gampang dipraktekkan, dan paling gampang dijadikan filosofi hidup daripada menjadi langsing, dan paling enak. Wait, ini di luar daripada apa yang gue pernah tahu, dan ini di luar otak nalar gue sih. Jujur ngomong, gue ini makan lemak, makan sehat. Yang Ya. gue tahu, setiap kali ke dokter hindarin lemak karena gue ada fatty liver. Nah, fatty liver itu bukan dari lemak, fatty liver dari glukosa dan Oke. dari karbohidrat. Ternyata Pak Sony makan betul ini ada Ilmiahnya, ada ilmiahnya, dan oke. ada tujuannya. Ada tujuannya, oke. Jadi saya ada janji sama anak saya. Oke. Nanti di usia 80 tahun saya nemenin cucu saya, berarti anak dia, Ya. lari 1.600 meter. Gue nyerah, guys. Udah nggak sabar mau lihat Pak Sony makan Siap. ini. Saya sudah lapar nih dari kemarin nggak makan soalnya. Cara makan baru yang menurut Pak Sony makan betul dan menurut kita makan aneh. Tapi ya kita lihat gimana. Siap. Karena gue udah nggak sabar lihat Pak Sony Siap. makan. Intinya hari ini bukan gue yang makan, gue liatin Pak Sony makan. Oke. Oke, sekarang sudah tersaji makanan, bukan haram sih ini, makanan yang sebenarnya nggak boleh gue makan. Ini bagian dalam kambing semua. Nah, ini ada usus kambing dan ini ada otaknya. Kita lakukan langsung ya, Pak. Siap. Nanti kita nggak ada ngomong ini tunggu 2 hari lagi. Oh jangan. Udah nggak tahan. Udah nggak tahan. Oke, Pak Sony. Siap. Saya hari ini liatin Pak Sony makan. Thank you. Jangan kepengen ya. Makan enak boleh asal sehat, atau makan sehat boleh asal enak. Ini. Setuju nggak? Kalau setuju tolong kasih komen. Ini ekstrim banget. Gua nggak biasa makan model kayak begini.
Tapi ini menurut Pak Sony adalah makanan enak dan makanan sehat. Padahal ini makanan yang biasanya dihindarin. Bahkan oleh dokter-dokter dikatakan ini makanan yang tidak healthy. Besok-besok gue mau ikut cari restoran all you can eat sama Pak Sony. Apakah ini bullshit? Apakah ini sekedar sensasi? Atau memang ini adalah satu pola makan sehat yang baru yang perlu gua tiru sebagai seorang food blogger? Gua nggak tahu. Ya ini kita ikutin aja perjalanan Pak Sony makan model kayak begini sih. 4 tahun makan model begini, nggak ada darah normal, celana 36 jadi 31, masih nggak masuk di otak. Tapi lihat makan begini gua jadi ciamik makannya. Kok ada ya hidup kayak gini ya? Ini nikmat, Pak. Enak banget. Sini. Maksudnya Enggak. makannya jenisnya begini. Atau kaki kambing gitu ya. Malah ini makannya jeroan kambing. Makanya kalau saya rasa kalau makan begini doang, banyak yang bisa makan, Pak. Tapi di satu waktu yang sama ketemu sama duren, nah ini yang saya nggak tahu nih, Pak. Selama ini sering begal-begal nggak, Pak? Serius? Ada maksudnya kalau misalnya ada yang nanya nih, Pak, lu karena untuk konten doang atau lu bisa buktiin nggak dari hasil misalnya Pak Sony ada cek rutin ke lab? Boleh. Bahkan saya cek sampai ke sistem hormonal, HGH, DHEA, saya cek juga. Sebelum memulai atau selama memulai ini? Biasa rutin aja sih. Rutin ya? Artinya setengah tahun sekali gitu Oke. kira-kira. Berarti bisa dibuktikan itu ya? 4 tahun bisa dibuktiin dengan hasil lab. Itu bukan dari lab abal-abal dong, Pak? Biasanya Prodia, Oke. Biomedica gitu. Oke. Nah, berarti dari lab yang terpercaya dan sudah tersertifikasi, keluar hasilnya bahwa makan lemak seperti ini tidak bermasalah untuk darah. Kolesterol mungkin bermasalah kali ya? Justru kolesterol itu semakin tinggi semakin bagus. Kan? Kolesterol semakin tinggi semakin bagus. Karena badan kita membutuhkan kolesterol. Badan butuh kolesterol. Untuk apa kolesterol sebenarnya di badan? Sistem hormonal, ya semua sel kita tidak bisa berfungsi tanpa adanya kolesterol. Pak Sony kayaknya tahu sekali tentang makan model begini nih, Pak. Apa Pak Sony seorang ahli gizi, dokter makan, atau apa sih, Pak? Bukan, saya dokter untuk diri saya pribadi. Jadi Oke. saya penasaran bagaimana caranya hidup itu bukan cuma sekedar kita nikmati dengan bernapas, tapi betul-betul kita menikmati dengan gerakan apapun yang kita mau pergi kemanapun. Jadi bukan hanya sehat, tapi vitalitas juga. Oke, waktu memulai seperti ini, Pak. Kan ini menurut saya rasa sih 99% orang bilang ini makanan yang paling Mengerikan. memulai yang berbeda banget deh. Pak Sony ini ada rasa gimana ke sini? Nggak ada. Takut gitu? Nggak ada. Jadi yang saya lakukan biasa, saya pelajarin dulu logikanya, bukti ilmiahnya. Setelah itu jalan-jalan langsung. Mau berubah nggak usah berubah. Berarti ada bukti ilmiah yang Pak Sony pelajarin nih. Banyak, Ternyata pola makan gini di luar udah banyak ya? banyak. Cuma di Indonesia yang jarang ya? Masih belum populer. Belum populer ya? Lidah gua ngeces, tapi secara otak gua nggak berani terima. Gua khawatir nanti habis makan kayak gini, apa nasib gue? Belum ada kenyang-kenyang, Pak. Pak, ini udah cukup? Cukup? Kita lanjut durennya ya? Khusus dikit-dikit lah. Khusus? Katanya khusus keliling kan? Khusus ya. Buset, men! Enak nih, Pak. Kambing, men. Itu piringnya buat tempat. Gua ngiler asli sama durennya. Tapi gua gak berani makan hari ini. Kenapa? Gua udah ngiler sama sate kambing tadi di sana. Gua mau makan sate kambing. Jadi dulu waktu saya pertama ini, istri pun juga ketakutan. Iyalah, Pak. Anak berapa, Pak? Anak 3. Nah, kan mikir kalau begini gimana nasib nanti anak kalau ada apa-apa kan? Justru saya makan gini karena pengen temenin cucu saya dengan badan sehat, bukannya jadi beban buat mereka. Nah, loh. Yang mau tahu rahasia kenapa Pak Sony bisa makan ya aneka jeroan kambing dengan duren, mungkin kita tanya Pak Sony mau buka sedikit rahasianya nggak? Nggak ada rahasia sih Pak, cuma bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makan lemak itu sehat. Bahkan kita harus makan lemak sebanyak mungkin. Oke.
dari apa yang saya pelajarin. Makan lemak sebanyak mungkin. Nah, saya bisa kasih referensi ilmiahnya tuh banyak sekali. Oke. Dan asal kita tidak makan karbo. Asal tidak makan karbo. Oke. Tadi di sini ada karbo nggak? Ada ini, ada durian itu karbo, Oke. tapi fiber di durian itu tinggi sekali. Oke. Jadi masih oke. Oke. Tapi yang lainnya sama sekali nggak ada karbo. Nah, biasa kalau makan sate kambing, triknya apa sih Pak biar mengurangi karbo? Kalau saya kan makan biasa nasi 2 tuh, udah jelas karbo deh. Nggak ada triknya sih, tinggal nggak usah pakai nasi, nggak usah pakai kecap manis, itu karbonya hilang. Karena kecap manis tuh karbo lumayan tinggi. Glukosa. Oke. Sama nggak boleh pakai mie instan juga sih. Jadi selama 4 tahun dengan pola makan seperti ini, Pak Sony nggak makan karbo selama 4 tahun? Iya, sejak saat pertama saya memutuskan untuk menjadi sehat, titik itu juga saya berhenti makan karbo. Kalaupun sampai ada karbo, itu yang sangat sedikit yang kita nggak tahu, misalnya campuran kecap manis atau tepung. Berarti ada toleransi lah ya? Toleransi antara 50 gram lah satu hari. 50 gram satu hari? Iya. Nah itu Pak Sony taunya bagaimana ya Pak? Itu 50 gram, 100 gram? Nah lama-lama setelah kita ngalamin seperti itu, jadi bisa ada feelingnya, ini berapa. Oke. Saya nggak setiap hari makan durian seperti ini, tapi 80% dari durian dari karbo itu adalah fiber. Jadi agak Karbo, durian tuh fiber? Jadi karbo plus fiber gitu? iya. Jadi yang ditakutkan itu adalah net karbohidratnya berapa. Jadi misalnya ada makanan karbohidratnya 100, tapi dari 100 gram karbohidrat itu 80%-nya berupa 80 gramnya berupa fiber. Berarti karbohidratnya cuma 20 gram. Nah guys, gue sih memang udah sering dengar kan kalau kita udah tahu nih mau kecilin perut, malam jangan makan nasi, ya kurangin makan gula. Nah itu make sense, itu masuk di otak. Tapi selama 4 tahun ternyata memang sudah memutuskan tidak bersentuhan lagi dengan karbo, sehingga dia memakan lemak ini menjadi satu makanan sehat. Gue sih asli deh berusaha mencoba coba deh nggak pakai karbo, tapi kayaknya nggak ketemu nasi tuh kayaknya bukan orang Indonesia katanya. Kenapa saya makan seperti ini? Kenapa saya berani makan durian, makan kambing, jeroan? Karena badan saya sudah teradaptasi dan saya jauh lebih sehat daripada 4 tahun yang lalu. Bahkan istri saya bilang dibandingkan waktu saya umur 45-an, sekarang kelihatan lebih seger. Poinnya begini teman-teman, makanan ini tidak direkomendasikan untuk kita yang masih mengkonsumsi karbo. Tetapi kalau teman-teman sudah istilahnya karbo di badan ini sudah berubah ya Pak ya? Iya. Jadi badan kita sudah tidak lagi menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, Oke. tapi tubuh kita menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Oke. Itu jauh lebih efisien, betul-betul clean energy. Glukosa itu seperti bensin. Oke. Tapi kalau lemak itu seperti electric car, jadi lebih clean energy, lebih efisien. Saya nggak suggest untuk makan seperti ini kalau kalian yang masih suka makan nasi, apalagi sop kambing pakai nasi 2 piring, pakai mie instan, suka makan roti. Nah ini nggak disuggest sama sekali. Nah ini saya pun masih belum berani, tapi Pak Sony mengajarkan satu pola makan baru. Tapi gue masih penasaran, apakah hari ini doang? Gue percaya besok-besok gue akan cari Pak Sony lagi. Gua mau tahu dia makan apa lagi sih, cara makannya kayak gimana, dan makanan enak sehat apa yang menurut gua nggak masuk di otak. All you can eat liver. All you can eat liver. Oke, kita tunggu episode selanjutnya bersama saya Big Tummy Ken dan Mr. Sony. Oke, see you.